Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Yati, mahasiswa PPG mata pelajaran fikih BED 4 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 25009113446. Pada hari ini, Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja kelas 5 dengan materi ibadah kurban. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi anak-anak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran hari ini dimulai, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kepada ketua kelasnya dipersilakan maju ke depan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dipersilakan kembali ke tempat baik ya. Oke, saya absen dulu ya. Kalau kau suka hati panggil Aida. Aida. Kalau kau suka hati panggil Iza. Iza. Kalau kau suka hati Iza lakukan. Kalau kau suka hati panggil Iza. Iza. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Ya. Sudah siap kalian untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Oke, baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ibadah kurban. Tentang apa? Ibadah kurban. Tentang ibadah kurban. Nah, apa itu kurban? Ya, ada yang lain? Pinter, ada yang lain? Terus apa lagi? Iya. Nah, kurban itu adalah ibadah menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, hewan apa saja yang boleh dijadikan kurban? Sapi, ya. Iya, jadi hewan yang boleh dijadikan kurban yaitu ada sapi, ada kambing, ada domba, kerbau dan unta. Iya. Terus yang ketiga adalah siapa yang dianjurkan melaksanakan ibadah kurban? Orang muslim. Iya, orang muslim dan balik ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita harus tahu tentang apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan pengertian kurban, dan yang kedua siswa menyebutkan hukum dan dasar hukum ibadah kurban. Dan yang ketiga,
Siswa, mengidentifikasi hewan yang sah untuk berkurban. Dan yang keempat, menjelaskan hikmah ibadah kurban. Kelima, menunjukkan sikap peduli dan gemar berbagi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita mulai pelajarannya ya. Nah, sebelum kita dimulai, masih semangat? Tepuk semangat. Alhamdulillah. Coba kalian amati gambar video ini. Tentang cara menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim hafizakumullah. Kurban adalah ibadah yang sangat dianjurkan pada hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Ibadah ini menjadi bentuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah melalui penyembelihan hewan dengan cara yang telah diajarkan. Sebelum menyembelih, pastikan hewan yang akan dikurbankan dalam keadaan sehat, cukup umur, dan tidak memiliki cacat yang jelas. Hewan terlayak adalah hewan yang terbaik yang bisa kita persembahkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Waktu penyembelihan dimulai setelah sholat Id pada tanggal 10 Zulhijjah dan berakhir saat matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Penting bagi kita untuk memperhatikan batas waktu ini agar benar-benar sah secara syar'i. Siapkan terlebih dahulu pisau yang benar-benar tajam. Pisau yang tajam akan meningkatkan rasa sakit pada hewan dan mempercepat proses penyembelihan, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agar hewan tidak merasa cemas, usahakan pisau tidak diperlihatkan langsung kepadanya. Sebaiknya tutup matanya menggunakan kain atau daun pisang dan jauhkan dari hewan lain yang sedang menunggu giliran agar tidak menimbulkan ketakutan di antara mereka. Setelah selesai tenang, baringkan hewan dengan perlahan di sisi kirinya dan posisikan tubuhnya menghadap ke arah kiblat. Penyembelih pun menunjukkan menghadap kiblat sebagai bagian dari adab menyembelih dalam Islam. Saat siap menyembelih, ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan lanjutkan dengan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu, bacalah doa yang mengharap kepada Allah. Ya Allah, terimalah kurban ini sebagai bentuk mendekatkan diri kepadamu. Dengan penuh keyakinan dan kepedulian, lakukan penyembelihan dengan cara mengeluarkan nafas dan serut makanan secara cepat dan tepat. Tunggu hingga hewan benar-benar mati dan tidak lagi bergerak sebelum memulai proses pemulihan dan memotongkan bagian tubuh lainnya. Daging kurban sebaiknya dibagikan dalam keadaan mentah. Sebagian boleh dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban dan sisanya disedekahkan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Semoga kurban yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal saleh yang penuh keberkahan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira tentang apa saja yang kalian lihat dari video tadi? Iya, penyembelihan hewan kurban. Iya. Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang ibadah kurban. Terus definisi kurban, ya. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah.
Nah, kapan waktu pelaksananya? 10 Zulhijjah. Iya, waktu pelaksanaannya adalah dilaksanakan pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Tanggal berapa hari tasyrik itu? Tanggal 11. Iya, dari tanggal 11 sampai tanggal 13. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah serta berbagi kebahagiaan dan rezeki kepada sesama yang membutuhkan. Iya. Kapan batas penyembelihan hewan kurban? Yaitu adalah hari tasyrik pada tanggal 13 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari. Dan waktu penyembelihan hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Kalau semisal ada orang yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha atau di waktu maghrib, itu tidak termasuk kurban, akan tetapi disebut sedekah. Karena apa kok disebut sedekah? Karena disembelih bukan waktunya. Iya, karena disembelih di luar batas penyembelihan kurban. Jadi bukan dinamakan kurban lagi ya, tapi disebut sedekah. Nah, kapan waktu penyembelihan? Pada tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Ya. Iya, pada hari tasyrik tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah. Terus hukum dan ketentuan kurban. Ya. Hukum kurban hukumnya sunnah. Iya, sunnah muakkad, yang artinya sangat dianjurkan oleh Allah bagi umat Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Terus jenis kurban itu apa saja, sayang? Iya, jenis hewan yang boleh dijadikan kurban adalah ada sapi, ada kambing, ada domba, ada kerbau dan unta. Terus syaratnya hewan harus gimana? Iya. Iya, syaratnya harus tidak cacat, harus sehat, tidak buta, tidak pincang, iya, dan tidak kurus. Dan kalau misalkan kalian sudah mampu, maka disunahkan untuk melaksanakan kurban. Iya. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kurban. Terus selanjutnya rukun dan sunnah kurban. Rukun kurban adalah yang pertama, niat tulus karena Allah. Yang kedua, hewan kurban yang sah. Terus yang ketiga, penyembelihan sesuai syarat Islam. Sunnah kurban harus memilih hewan yang gemuk dan disunahkan untuk menggunakan
pisau yang paling tajam. Terus disunahkan lagi harus membaca basmalah dan takbir sholawat ketika penyembelihan kurban. Iya, disunahkan harus memakai pisau yang sangat tajam ya. Terus membaca basmalah, membaca takbir, membaca sholawat ketika menyembeli. Iya. Nah, ini tata cara pelaksanaan kurban. Ada caranya ya. Nah, yang pertama niat ibadah. Dan yang kedua penyembelihan. Ketiga pembagian daging. Nah, habis disembelih dagingnya itu dibagi. Dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Hebat. Iya. Yang pertama dibagikan 1/3 untuk yang berkurban, dan yang kedua 1/3 untuk tetangga atau kerabat, yang ketiga 1/3 untuk fakir miskin. Coba Mbak Ega, yang pertama dibagikan kepada siapa? Kepada yang penyembelihan kurban. Kepada yang Iya, tepuk tangan coba Ega. Terus yang kedua Kak Intan dibagikan kepada siapa? Kepada tetangga, kerabat. Iya, tepuk tangan lagi untuk Kak Intan. Yang terakhir Mbak Iza dibagikan kepada siapa? Fakir miskin, betul. Tepuk tangan lagi untuk Mbak Iza. Ya. Itu ya, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Bagian hewan kurban disembelih kapan? Pada hari raya Idul Adha. Idul Adha artinya hari raya yang memperingati kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah momen yang sangat berarti bagi umat Islam. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Kira-kira tahu ya, yang diperintahkan pertama kali untuk berkurban siapa? Nabi Ibrahim. Iya, yang diperintahkan untuk berkurban pertama kali adalah Nabi Ibrahim dan anaknya yang namanya Ismail. Iya. Terus kira-kira ada yang tahu tidak dalil tentang kurban? Dalil yang memerintahkan untuk berkurban adalah surat Al-Kautsar. Kira-kira hafal semua? Ya, coba dibaca bersama-sama surat Al-Kautsar. Nah, itulah surat Al-Kautsar yang menerangkan perintah kurban. Nah, surat Al-Kautsar itu ada berapa ayat? 3. Ada 3. Kira-kira ayat keberapa yang menerangkan tentang kurban? Kedua.
yaitu fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, sapi dan unta minimal kira-kira umur berapa sayang? 2 tahun. 2 tahun. Kalau kerbau? 1 tahun. Kambing? 1 tahun. Kalau domba? 1 tahun. Semua hewan harus dalam kondisi sehat. Iya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ini yang mendengarkan. Alhamdulillah kalian masih semangat ya. Oke, sekarang sudah ya pembagian kelompok. Dibagi 3 kelompok aja ya. Ayo kelompok A, B, C. Dipersilakan. Ya, dibagi 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Ayo, di sini lagi. Ayo, Kak, siapa lagi? Ya, di sini lagi, kurang di sini. Ayo, baik, siapa Mbak Bella di sini, enggak apa-apa. Ayo, Mbak Iza ke sana, Mbak Iza juga. Lihat Kak Rami di sini. Mbak Iza, kamu ke sana. Ya. Kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan kesimpulan dari materi tentang ibadah kurban. Ini. Terus nih. Ayo diskusikan. Kalau ada yang tidak mengerti ditanya ya. Sudah selesai? Ya. Kalau sudah, kita presentasikan ya. Untuk kelompok A pertama, maju ke depan. Mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan materi tentang kurban.
Pertanyaan 1, kapan ibadah kurban dilaksanakan? Jawabannya sebelum Dzulhijjah dan hari Tasyrik, yaitu 11 sampai 13 Dzulhijjah. Soal kedua, hewan apa saja yang boleh dijadikan kurban? Jawabannya sapi, kambing, domba, kerbau, dan unta. Ketiga, siapa yang dianjurkan melaksanakan ibadah kurban? Jawabannya umat Islam bagi yang mampu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Sekarang untuk kelompok B, dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi tentang pelaksanaan kurban. Kegiatan, perhatikan daftar hewan berikut: kambing, ayam, sapi, kerbau, kucing, domba, unta, dan ikan. Tugasnya, kelompokkan hewan berikut ke dalam tabel di bawah ini. Ada nama hewan kurban yang sah, hewan kurban yang bisa untuk dikurban atau tidak, dan alasannya. Kambing termasuk hewan kurban karena dibolehkan dalam syariat Islam. Ayam tidak bisa untuk hewan kurban karena tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Sapi adalah hewan kurban karena dibolehkan dalam syariat Islam. Kerbau juga hewan kurban karena dibolehkan dalam syariat Islam. Kucing bukan hewan kurban karena tidak disebut dalam Quran dan hadis. Domba juga hewan kurban karena dibolehkan dalam syariat Islam. Unta juga hewan kurban karena dibolehkan dalam syariat dan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, jawaban kalian benar semua ya. Alhamdulillah kalian semua hebat. Tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum kita simpulkan, mari kita nyanyikan bersama tentang ibadah kurban beserta syaratnya. Kita mulai. 1, 2, 3. Hewan saja, apa saja hewan kurbannya, tidak sakit, tidak cacat, serta cukup. Alhamdulillah, masih semangat? Ya. Jadi ibadah kurban itu disimpulkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa saja yang boleh dijadikan kurban? Sapi. Iya. Apa saja syarat hewan kurban? Tidak sakit. Tidak. Dan tidak kurus. Iya. Hewan yang boleh dijadikan kurban itu, kalau sapi sama kerbau sama unta umurnya berapa? 2 tahun. Kambing sama domba umurnya berapa? Iya, harus dalam keadaan sehat. Kapan waktunya kurban? Iya,
Ya, kurban adalah salah satu ritual ibadah dalam Islam yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu dengan menyembelih hewan ternak seperti sudah dikatakan tadi, sapi, kambing, sebagai simbol pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban juga merupakan bentuk peringatan akan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang siap mengorbankan putranya yang bernama siapa? Yang bernama Ismail alaihi salam, sebagai bentuk dan bukti ketaatannya kepada Allah dengan melakukan kurban. Iya. Jadi di bulan lain tidak ada yang namanya kurban. Kurban itu hanya dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Nah, bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan pembacaan doa bersama-sama. Mulai. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Boleh keluar ya.